Makanya judulnya yang pertama kan pemelihara motor listrik bagi pelaku ya mulai motor listrik. Iya, motor listrik. Pernah menjalankan nggak? Mengenai pernah. Memelihara ya pernah Pak. Pernah. Apa sih itu? Itu kalau preventifnya itu tiap hari itu ya yang pasti itu cleaning Pak. Kita itu tiap hari Jumat. Motor lagi muter sama ini. Ini covernya saja, cover motornya aja. Jadi kan motor katakanlah kotak nih, kotak ini motornya kalau yang motor gede ada fan-nya Pak yang di atasnya ya. Nah, kita cleaning aja di bagian motornya itu bersihin, cover terminal gitu aja ya. Kalau yang preventifnya, terus cek suhu itu sama seminggu sekali. Temperatur bearingnya, temperatur kalau yang motor besar pakai oil itu kita tembak temperatur oilnya. Walaupun sebenarnya di CCR itu sudah ada sih, cuma untuk cek kita aja gitu biar kalau ada itu apa nih dicek gitu lah. Terus greasing itu setiap sebulan, kalau motor mungkin rata-rata sebulan sekali sih Pak. Sebulan sekali Pak kita Pak, grease-nya itu. Waktu grease itu berapa gram? Macam-macam Pak. Ada yang satu tembakan itu 100 ya Pak ya? 100 ya. Nah itu ada yang kalau motor kecil-kecil itu paling 5-10. Kalau motor besar-besar itu bisa sampai 20. Nah, yang menentukannya itu siapa? Yang menentukannya 20. Oh itu kita lihatnya di manual Pak. Oke, manual. Jadi berarti berdasarkan Manual Pak. Jadi kalau kita nggak sembarangan grease ya. Betul Pak, betul. Tapi kalau kelebihan juga Sama gini juga Pak. Kadang ya ini kita nggak semuanya ya Pak. Tapi ada motor itu di manualnya dikatakanlah 35 gitu bilangnya. Tapi kalau 35 nanti temperaturnya meningkat Pak. Jadi kita pada saat greasing itu sambil tanya operator. Jadi katakanlah 35 nih, kita grease 25. Gimana kita kalau nunggu dulu kadang-kadang Pak ini 5 menit, 10 menit, gimana naik Pak gitu. Aman Mas, baru tambahin. Karena soalnya pernah dulu itu langsung diinjek 35 itu Pak, naik drastis Pak. naik sampai berapa? Apanya? Beri itu bearing atau? Ya, itu dulu itu kan dia itu di maksimalnya itu alarm breaknya itu 80. Akhirnya itu 90 nggak salah. Nah, pokoknya itu dia itu dari 60 sekian 70 langsung sikat 35 naik sampai 90. nggak sampai Pak, sampai 80 aja. 80 udah turun lagi ya. 80 naik dikit gitu. Ya, sempat panik juga sih. Jadi sekarang yang untuk motor yang itu kita skalai lah. Cek separuh kondisi. Iya gitu kita. Kalau sama pas lagi ketemu motor yang lagi kumel, tahu kumel. Oh ya. Ngerti Pak, ngerti. Terus itu diapain? Dicat ulang atau? Kalau itu kita cleaningnya tuh sebisanya aja Pak, sebisanya aja. Karena bahaya nanti kalau langsung posisi running. Jadi ditunggu dulu waktunya, kita koordinasi sama operator. Nah, di situ kalau sudah tahu timingnya, apa ini bisa dimatikan saat ini atau kapan atau besok, baru dimatiin kita cat Pak. Misalkan sudah dimatiin, apa dilakukan? Kumel ya motornya. Karena kalau motor kumel, artinya fan itu kan nggak bisa nembus tuh. Iya. Ini udah ketemu motoran ya fan dan bersihin. Ya itu kita cleaning. Biasanya gini, kalau seperti itu kita siapkan dulu peralatannya, permitnya sudah selesai semua, kita
biasanya dia dikerok pakai apa api sikap dikit sambil disemprot itu pak greaser atau apa ya dia jadi greaser lah biasanya greaser di itunya sama kalau ini tidak sih pak ya covernya ini ada ya itu mungkin aja dari di covernya kita bikin pengalaman saya sambil mengingatkan pengalaman saya kan pernah kan melakukan ini? Jadi apa namanya sampai mengingat sampai diceritakan. Di situ covernya kita cover fan kita buka. Kalau perlu fan-nya itu Itu matanya dilakukan, matanya kayaknya dilakukan. oh iya pak di off kan pak di off kan kita Laginya kan betul orang. iya pak makanya kita koordinasi dulu terus permitnya sudah dapat kalau sudah dapat permit maka kita bisa istilahnya request atau kasarnya merintah operator untuk merekod driver itu atau di lock dari sisi R-nya itu gitu pak. Ini yang melakukan siapa? Operator atau Itu operator pak. yang ngeluarin operator? Operator. Tapi kita sering ini pak ngawal itu ya kita kerja sama-sama bareng-bareng sambil kita juga make sure itu memang sudah record gitu pak. Oke, itu udah record udah selesai. Iya. Lagi ke sana yang tadi. Ya baru apa namanya kita bersihin, kita scrub pelan-pelan. Nah di situ disemprotin pakai kalau yang sudah apa yang menggumpal bekas oli apa itu pakai greaser atau apa semacamnya dibersihkan. Setelah itu kita bersihkan fan-nya, ini kita cleaning luarnya aja pak ya. Nah di situ setelah selesai baru kita bisa cat pak. Kalau memang butuh dicat. Setelah dicat kita kembalikan lagi. Yang setelah itu apa namanya kita bikin lapor ke apa operator CCTV dan kalau saya sekarang bikin laporan gitu pak. Sekarang bikin laporan. Iya. Laporan ditujukan untuk ditujukan untuk ini pak apa namanya atasan pak atasan saya Pak Wayan pak. bukan ininya, jabatannya. Ngapainnya pak? Jabatannya apa? Senior engineer pak. Cara membersihkan motor tadi berapa orang? Kalau motor yang waktu itu yang kira-kira 50 tahun ya itu. Iya, karena yang udah 2 orang. Dua orang sama 1 helper pak. Jadi tadi itu pancingan, kenapa saya ngeluarin cek sebaiknya mas motor itu sudah dibersihin, sudah bersih, Ya. jadi tidak boleh dicek. Oh, Kenapa nggak boleh? Itu di belakang ada kan itu. Terus sini ada kotoran, motornya udah dibersihin. ya. Ini nggak rusak loh motornya. Iya, nggak rusak. Rusaknya masih ada. Rusaknya rusak lagi. Ini kotoran aja ditempel lagi di sini. Oh, di anu pak, dimatiin dulu. Bukan, maksudnya kalau kotoran udah dibersihin, Iya. kan cek. Itu sama dengan kotoran tadi ditempelkan di situ. Oh, itu Cooling kan fungsinya untuk membersihin untuk cooling itu mendinginkan motor, Betul. bodinya motor kan. Betul. Kalau bodi motor sama cat kan berkurang. Biasanya kalau mau ngecat ulang, Ya. motornya harus di sandblasting baru. Oh, iya pak. Jadi gini pak, Iya. yang dicat itu nggak full. Ya, Apa nih? ya ini aja apa namanya kan bagian atas itu kayak apa namanya biasanya itu covernya terminal box atau covernya ini itu aja nggak Yang parah-parah. gitu maksud saya nggak full itu enggak itu anu pak nanti malah nanti kalau selama ini sirip-siripnya kan motor ada sirip-siripnya kita cat tebel malah dia nggak ada pendinginan gitu pak ya. Itu maksud. Iya maksud saya gitu pak. Mas Hadi, Iya pak.
Mas Karti ini yang ya di pemeliharaan yang ngurusin motor-motor di boilernya, Di boilernya, di Pak. area boiler maksudnya. Area boiler. Betul ya? Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas, ada kelainan mungkin bisa setelah tahun yang lalu atau 3 bulan yang lalu Iya. ada kelainan motor, mungkin bisa diceritakan. Karena ada kelainan motor-motor di area boiler tempat ini. Kelainan. Ya. Kelainan. Kalau kelainan sih ya ini Pak ya. Nggak signifikan sih. Cuman maksudnya gini Pak. Ada suatu case gitu lah. Case. Case. Jadi itu ada beberapa sih saya ceritakan yang saya jegur sendiri gitu Pak ya. Iya. Jadi waktu itu di motor pulverizer, motor pulverizer, ya betul. Motor pulverizer, yaitu mungkin karena apa namanya, dia itu ada di outdoor Pak ya. Dia itu outdoor, terus hujan itu nggak tahu gimana konstruksinya dulu itu, grating dari boiler itu dia Bisa masuk ya. jadi kayak gini Pak, ini grating habis grating apa yang plat itu Pak? Yang untuk plat itu pijakan itu kalau bilang itu apa? Nah, itu kenapa ada bordes ya, bordesnya. Bordes itu habis bordes terus grating itu bawahnya itu langsung ini motor pulverizer. Jadi hujan apa itu bordes jalan, langsung ke motor pulverizer. Nah, habis itu ke jatuhan air itu memang sering tuh motor pulverizer tuh konstruksinya nggak tahu gimana, makanya nanti ke depannya itu mau ada apa namanya, dikasih kodis juga lah gimana biar sudah saya omongkan sama atasan sih Pak, sama atasan, jadi tapi belum dilaporkan. Iya Pak, dilaporkan. Laporan kan tak boleh Iya, jadi itu dia, dan waktu itu pernah ada setelah overhaul itu mungkin itu kan orang pihak ketiga. Jadi ini motor, atasnya fan Pak ya, fan untuk cooling Pak, sorry. Ini motor nih, kotak nih, segini. Atasnya ada fan-nya, ada cooling. Nah, antara motor dan cooling itu ada seal-nya. Nah, terus habis itu cooling ini tuh duduk itu nggak langsung ke motornya, tapi di antara tiap sisi, 4 sisi. Nah, di antara ini motor, ini cooling. Di antara 4 sisi itu ada setelannya Pak. Jadi duduknya itu nggak langsung ke atasnya motor gini. Jadi ada setelan tahanan ini. Ada gapnya. Nah, waktu itu kemungkinan sama orangnya waktu bongkar fan-nya itu dilepas semua sama gapnya ini, dilepas. Padahal aturan nggak usah dilepas gapnya, diangkat aja ini langsung bisa lepas. Ini kayak portable gitu loh Pak. Nah, tapi karena ada baut-bautnya itu dikira ngebaut asal gitu. waktu itu. Pada saat ini tuh pihak pengawas pihak ketiga. pada saat itu saya nggak apa namanya, memang area saya, tapi pada saat overhaul kita tuh dibagi Pak. Pada saat overhaul itu kita dibagi kamu boiler, tapi kamu kesini gitu. Jadi dibagi lagi gitu Pak. Kalau Mas Karti overhaul ngerjain apa itu? Berarti ngerjain apa? Kalau saya itu apa namanya, waktu itu saya cek flame detector Pak. Flame detector, terus Flame detector di boilernya. iya di boilernya itu sebenarnya itu
motor instrumen ya, tapi kok listrik bisa dikabilin. Pemerintah di Barnet. Iya Pak. Pemerintah di Barnet. Iya gitu. Itu punya instrumen. Iya tapi kok nggak tahu ya Pak. Dapatnya di ini. Terus juga ini Pak, MOV, main operating valve itu. Ah Itu punya itu instrumen. kenanya Oh, kalau motornya kan punya elektrik. Kalau motornya dia. Motornya punya elektrik. Ya motor ice kan. ya motor Iya, ya. punya. Kalau filmnya tadi ngerjakannya gimana itu? Kalau filmnya itu kita di itu Pak, film detektor, igniter. Iya. Jadi jadi kita kan film detektor itu diambil, ditarik dulu. Kalau film detektor sederhana sih, kita apa namanya, dibersihin ininya, sensornya itu ntar dites pakai lampu dengan apa namanya yang bisa kedip itu Pak. Nah, ntar dibaca berapa miliampere gitu. Pengetesannya sampai segitu ya? Iya. Orang instrumen itu ya? Iya, sama film igniter. Kalau kita tesnya gimana? Kalau igniter itu dibersihkan itunya, ujungnya. Iya. Ujungnya apaan? Ujungnya pematinya itu dibersihkan. Dia kan ada gapnya ini Pak, kan dia DC AC kan dia kan ya. Bisa dibersihkan ini gapnya, terus diukur itu berapa ya, itu standar setengah ini apa ya, itu berapa ya, lupa saya Pak. Maaf lupa saya Pak. Terus ngetesnya igniter itu. Nah, habis itu langsung dari panel. Biasanya tuh saya jumper. Ini sudah kondisi sudah aman semua nih Pak, kan ini sudah mati nih. Apa namanya? Langsung saya jumper atau bisa minta tolong simulasi orang kontrol. Iya. Pak, ini untuk simulasi mau tes igniter. Gitu. Kalau mereka repot, biasanya saya jumper doang. Nah, itu dites. Nanti apa namanya, dia percikan api itu Pak. Tes. Nah, kalau apinya itu kayaknya kuning, nggak begitu besar, nah itu kita apa namanya, kita bersihkan lagi sampai apinya itu biru gitu Pak. Kita keliling lagi. Sudah. Besok mau pelatihan apa? Sesuai dengan ini kamu ini. Itu mau kajian diri, mau Prestasinya itu. Iya. Tesnya apa? motornya gede. Terus lagi jalan. Apa namanya, enggak, memang di daerah saya ini gimana Pak ya, orang main semua ya. Jadi maksud saya itu ntar ke sana kita lihat apa namanya, saya jelaskan sistemnya, pulverizernya ini bagaimana dan lain-lain, terus sambil kita meragakan itu gantian bearing itu di pulverizernya itu. Tapi Simulasi gitu. ini kan situ kan pemeliharaan motor listrik. Iya. Motor listrik ya, dan peralatan listrik itu kan. Iya. Aku tadi bertanya ya, bedanya motor listrik dan peralatan listrik apa? Iya. Motor listrik. Nah, motor listrik dan peralatan listrik. Ya bedanya apa ya? Kalau motor listrik itu, ya itu apa namanya, mainnya Pak, mainnya apa namanya? Nah, kalau peralatan itu kan seperti ini ya Pak, seperti breakernya, apa kontrolnya dia. Kalau apa namanya, motor listrik itu, ya itu kalau definisinya ya. Ya itu tadi aku kan definisinya siapa? Ya definisinya tuh ya Yaitu peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, kalau definisinya Pak. ini Gitu. motor listrik. Mm-mm. Itu kan apa tuh motor listrik? Definisinya ya Generator merubah, listrik, memproduksi listrik dari energi listrik dirubah menjadi energi mekanik.
untuk penggerak. Iya. Ini motor listrik, Motor listrik. peralatan listrik, Peralatan listrik, termasuk trigger, iya kan, fuse, fuse, termasuk MCB, ya, switchgear, MCC, dan itu peralatan listrik. Ya, Iya, Pak. makanya pertanyaannya ada switchgear. ada. Iya kan? Ada switchgear. Karena peralatan listrik itu sih. Ya, Iya. bedanya MCC sama switchgear. MCC. Kalau switchgear itu dia itu yang kalau dia itu apa namanya pengoperasiannya itu motor ya switchgear Switchgear itu dan MCC. kalau di motor tegangan dia tegangan kalau switchgear itu yang tegangan tinggi Nah, kalau yang MCC tegangan rendah atau MCC di tempatmu berapa rata-rata? 80 Kalau switchgear, wah 150 sampai 500 kaki. kasus itu nah, masuk switchgear 150. Ada Pak, gas insulator switchgear GIS itu Pak 150 Pak. Itu anu di switchgear, bukan switchgear. Switchgear. Switchgear itu yang 3 kV. Yang 4 KP atau 3 KP? 3 Pak, 3 sama 10. 3, 10, 3 sama 10 KP. Iya. Ya, masuk. itu 10. Jadi dari 10 turun ke 3 turun ke 380 Pak. Nah, kalau switchgear itu isinya apa saja? Kalau switchgear isinya itu breaker yang breaker Apalagi breaker. terus CT TC apa apa? Sing utama Mas. Pasbar. Pasbar. Oke. Di sini switchgear Pasbar, nanti iya. diambil untuk keperluan apa saja. Tinggal breakernya masuk. Iya. Iya. Itu ya Mas. Ya, siap Pak. Jadi besok kamu mau melakukan itu cuma mengganti bearingan Apa gimana Pak? Ada saran Pak? Saya sih yang setiap hari bekerjanya apa? Di mana? Di motor atau di switchgear di peralatan listrik? jadi gini Pak, kalau di tempat kami itu yang switchgear-nya itu ada orangnya sendiri Pak. Orangnya sendiri. Jadi kalau yang pemecahannya itu gini, dari generator, dari substation generator, terus boiler, terus yang area auxiliary gitu Pak. Jadi apa yang ada di situ ya, yaitu area orangnya sendiri. Dan yang saya yang tanyakan, switchgear itu kerjamu sendiri itu. ya, oh iya. Apa? Ya ini Pak, apa namanya? Cek trafo apa yang kecil-kecil itu ada, terus Ceknya sing dicek. ya ini Ceknya pakai apa? kalau trafo itu kita lihat level oilnya di konservatornya itu, di situ kita lihat silika gelnya masih bagus tidak, nah di situ sama fisiknya Pak. Jadi dia anu Pak, trafo kecil loh Pak, nggak kayak segini. Segini aja. Trafo 50 berapa ya? Berapa? 50 SP. Di switchgear ada trafo nggak Mas? Di switchgear. Ada trafo step down, tapi itu tadi balik lagi bukan punya saya gitu Oh, loh. bukan kamu. Yang dikerjakan Mas Fardi sehari-hari. Iya. Lingkupnya, nah itu mungkin yang dilakukan untuk observasi besok. Oh gitu. Tanggung jawab dari mana sampai ke mana nanti setiap harinya. Dari boiler sampai ISP. Apa? ISP itu tapi nggak bisa dibuat peraturan ya Pak. Gak apa-apa. Dari mana soal mana? Itu elektrostatik precipitator. Nah itu juga Di situ kamu jawabmu.
sampai di Iya, sampai situ. Oh, jadi electric boiler. Iya, Nah, gitu. electric boiler itu apa saja? Termasuk itu electric untuk motor-motor frame dan sebagainya. Iya, gitu. Gitu. Hmm. Makanya Situ mau ngambil sebenarnya beli fan. iya. Tapi badannya hidup. Makanya itu. Operasi. Hmm. Anu aja, apa ini mas? Iya, gimana Pak? Enggak apa. Anu ya mas, pengukuran menggunakan alat merker. Oh iya. Bisa. Iya, iya, siap. Teman bisa kan pak? Bisa nanti tak cari mau itu motor yang bisa makin kecil-kecil itu Alatnya Pak. ada. Ada. Iya, gitu sih. Merker itu kalau mau misalnya kamu mau motor itu harus dilepas kan connectionnya. Kan enggak. Ya, Koneksi apanya dari connection koneksi sampai sini. powernya. Sampai powernya. Enggak Pak, kita cuman apa? Out breaker aja. Mereka breaker. Nah Nanti tapi nanti kan itu kan itu cuma meneh. iya, motor sama kabelnya kan nggak ada apa-apa Pak. Sekalian kan ngecek kabelnya kita. Gitu. Nah terus nanti ngambilmu di mana? Dari Ngambilmu titik untuk namanya. dari lokal aja nggak apa-apa. Kalau dari itu kan Kalau- berarti harus Bukan berlokal. ya, makanya cari motor yang kecil saja yang bisa Yang di di terminal. workshop, yang di workshop ada. Yang Ini tak cari Pak, ada bisa. ya. Sama Bisa. hidup itu loh ya, nggak ganggu. Oh iya, betul. Jadi kita Bisa. pasang di unit kan. Oh, operasi. bisa. Mengoperasikan alat merker untuk mengetahui fungsi atau apa? Oh, tes dan isolasinya Pak. Ya, gitu aja Iya, siap, bisa. Atau itu ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti Nanti tak cari tak taruh di workshop gitu kan ya. Iya. Ya,